Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian Pakis Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada sore hari ini dengan banyak-banyak mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih karuniakan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Allah karuniakan kita sehat, Allah karuniakan kita sempat, dan Allah karuniakan kepada kita hidayah sehingga kita bisa sampai di masjid ini untuk mengikuti kajian pada sore hari ini dalam kondisi yang baik. Semoga semua yang kita upayakan sehingga sampai ke tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa kita, yang memberatkan timbangan kita kelak di akhirat, sehingga menjadi wasilah dimudahkannya kita untuk masuk ke dalam surganya. Maka Rasulullah mengatakan, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan. Bapak Ibu, menempuh perjalanan apa boten Bapak Ibu? Ada yang tidak menempuh perjalanan? Semua menempuh perjalanan, selangkah dua langkah adalah menempuh perjalanan. Yaltamisu fihi ilman, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan dengan wasilah amal soleh tersebut thariqan ila jannah, sehingga dia mudah masuk ke dalam surga. Terus majelis-majelis ta'lim itu salah satu wasilah yang mempermudah jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya salawat salam tak lupa juga mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku bahwasanya kita mencintai beliau, maka salah satu bentuk wujud kecintaan kita kepada beliau adalah dengan memperbanyak sholawat. Dan sholawat itu amalan yang ringan, tetapi pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat, "Rahima anfu rajulin dzukirtu ismi wa lam yusalli alayya." Sungguh amat sangat rugi orang-orang yang ketika mendengar namaku disebut mereka tidak mau bersolawat. Rasulullah mengatakan sungguh amat sangat rahima anfu rajulin, bukan sekedar rugi, tapi sungguh amat sangat rugi. Siapa yang rugi? Kata para sahabat, seorang laki-laki yang mendengar nama beliau disebut tetapi tidak mau bersolawat. Kamu Bapak Ibu, kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebut, respon kita, refleks kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya apa Bapak Ibu? Salawat itu. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat satu kali kepadamu, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya berapa Bapak Ibu? 10 kali. Penmino enten apa mboten Bapak Ibu? Warung beli 1 gratis 10. Enten? Mboten enten. Mana yang gratisan itu mentok-mentok beli 1 gratis 2, beli 1 renceng gratis 1, napa? Beli 1 saset
sabun gratis, piring apa nih? Tidak ada ceritanya beli satu gratis 10. Tapi pahala bersolawat, ibu-ibu, bapak-bapak. Solawat itu pahalanya 1 kali kita bersolawat, maka Allah akan balas dengan 10 kali solawat. Dan kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah bersolawat kepada kita. Solawatnya kita sama solawatnya Allah, mana yang lebih baik? Mana lebih baik? Solawatnya Allah. Kamu kalau sudah dapat gratisan 10, gratisannya lebih baik daripada yang kita upayakan. Kamu kok tadi sampai Rasulullah mengatakan sungguh amat sangat rugi orang yang mendengar namaku disebut mereka tidak mau bersolawat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita pada sore hari ini adalah ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu kita harus mengenal. Tak kenal maka ta'aruf. Ma'rifah itu kan tak kenal maka ta'aruf. Supaya kita bisa mencintai Al-Quran, maka yang kita lakukan adalah mengenal Al-Quran, ta'aruf terhadap Al-Quran. Baru kalau ditanya Al-Quran itu apa, jawabnya apa? Apa? Ini kan rukun iman. Al-Quran itu rukun iman nomor berapa? Rukun itu artinya soko, iman itu ya bangunan keimanan. Artinya ketika kita mendirikan keimanan kita tanpa adanya tiang-tiang yang kuat, maka kira-kira imannya kuat nomor tidak kuat. Bapak Ibu nanti presani bangunan rumah tanpa tiang, enten apa ngoten? Enten Pak. Ini kalau saya rumah teletabis sing gene pengungsi Gunung Merapi ini kok mboten enten tiangnya, mau niku tiang sedanten. Oke. Jadi itu bangunan harus ada rukunnya, harus ada tiangnya, dan bangunan keimanan kita salah satu pilarnya adalah Al-Quran. Beriman kepada kitab Allah. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir beriman pada Allah dan qadar, takdir. Maka ini perlu kita memahami Al-Quran supaya bangunan keimanan kita itu menjadi bangunan yang sempurna. Terus Quran itu apa? Kalau ulama menyepakati definisi dari Al-Quran adalah Al-Quranu kalamullah ta'ala al-mu'jazu al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihati wal muhtatamu bisuratil nasi. Terus definisinya yang pertama Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah. Jadi definitif ini perkataannya Allah, bukan perkataannya Nabi Muhammad. Karena dulu Rasulullah SAW sempat dicap sebagai asy-syair. Terus di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, kafir Quraisy ini memberi julukan kepada Rasulullah sebagai asy-syair. Kenapa itu asy-syair? Penyair. Kenapa disebut sebagai penyair? Karena yang disampaikan yaitu Al-Quran itu adalah syair yang luar biasa. Bapak Ibu pernah perhatikan apa? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagus sekali. Al-adiyat wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a. Terus seperti itu. Jadi polanya luar biasa. Maka sampai orang Arab mengatakan yang dibawa Muhammad ini adalah sebuah syair. Nah, maka definisi Al-Quran kalamullah ini membantah bahwasanya Al-Quran ini bukan buatannya Nabi Muhammad, tapi buatannya siapa Allah. Bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi karangannya yang membuat adalah Allah. Bahkan kalau kita definitifkan lagi, ya, ada Al-Quran, ya, kemudian di bawahnya Al-Quran itu ada namanya hadis qudsi. Nah, kemudian di
di bawahnya hadis qudsi namanya adalah hadis nabawi. Nama nih bedanya? Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu maknanya dari Allah, pilihan redaksinya juga dari Allah. Jadi Al-Quran itu yang memilihkan kata-katanya Allah, makna yang terkandung di dalamnya juga dari Allah. Itu Al-Quran. Yang kedua ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini maknanya dari Allah, pilihan redaksinya dari Rasulullah, tetapi seolah-olah yang mengatakan adalah Allah. Nah kalau hadis nabawi maknanya dari Allah, pemilihan redaksinya juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Al-Quran yang paling sempurna, maka tidak ada cacatnya. Orang kalau mau mencari celahnya Al-Quran itu tidak akan ketemu. Karena Al-Quran ini yang membuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilihan redaksinya Allah, pemilihan maknanya juga Allah. Maka dulu ada orang yang pengen buat surat, namanya Musailimah Al-Kadzdzab itu, buat surat namanya surat Al-Fil, Bapak Ibu. Al-Fil. Kalau dalam Quran itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Itu kan bagus, il semua. Nah, ini Musailimah ini bikin saingan. Saingannya namanya sama, surat Al-Fil. Cuma bedanya Al-Fil yang Musailimah ini cuma kayak buatannya anak kecil. Al-Fil gajah, Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Anfun tawil, hidungnya panjang. Ini bagus kan? Il semua. Tapi maknanya nggak ada. Udhunun kabir, telinganya besar. Ya anak kecil pun bisa membuat saya seperti itu. Artinya nggak ada yang bisa menyaingi tata bahasa yang sama seperti yang ada pada Al-Quran. Terus Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala, al-mu'jaz, yang diturunkan sebagai mukjizat. Ini membedakan dengan hadis. Kalau hadis bukan mukjizat, tapi kalau Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Maka banyak sekali zaman sekarang orang yang dulu guru saya menyampaikan, biasanya kalau ada orang mualaf itu kebanyakan adalah orang-orang akademisi. Kenapa bisa akademisi mualaf masuk Islam? Karena ternyata mereka menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Islam, yang sudah sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari, ternyata sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW, Allah menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah itu 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu itu belum ada teknologi. Contoh Bapak Ibu, misalnya dalam surat Ar-Rum Allah menyebutkan Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, Romawi itu nanti akan dikalahkan fi adnal ard, di bumi yang paling rendah. Di bumi yang paling rendah. Ternyata Romawi itu kalahnya ada di Palestina. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata daerah terendah di muka bumi ini ada di daerah Palestina. Padahal saat itu belum ada teknologi. Rasulullah pun sebenarnya tidak tahu mana daerah terendah di muka bumi. Iya, Rasulullah tidak tahu. Tetapi kok bisa keluar ghulibatir Rum fi adnal ard? Karena memang yang memberitahu Rasulullah adalah Allah yang menciptakan bumi. Memang Allah tahu. Di sanalah kemudian besok, ya kan, mukjizat tahu masa depan Romawi pasti akan dikalahkan. Padahal di zamannya Rasul tidak terbayangkan Romawi dikalahkan, karena Romawi saat itu adalah negara dengan kekuatan yang luar biasa, tidak mungkin kalah. Tapi ternyata Romawi kalah, dan yang lebih spesifiknya lagi dikalahkannya memang betul-betul di daerah terendah di muka bumi. Jadi Al-Quran ini adalah al-mu'jaz, suatu mukjizat. Kemudian yang selanjutnya, definisi Al-Quran adalah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Ini untuk mengkhususkan, karena sebelum kepada Nabi Muhammad Allah juga pernah menurunkan kitab-kitab yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Ada Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Ada Injil kepada Nabi
Isa. Kemudian satu lagi ada Zabur kepada Nabi Sinten Nabi Daud. Terus kepada Nabi Muhammad itu spesifik. Jadi Allah menurunkan kitab. Terus ini sekaligus menyampaikan bahwasanya Allah ingin menyampaikan kalau sudah turun satu kitab, maka kitab yang baru ini menghapus semua syariat kitab yang lama. Yang pertama turun namanya kitab Zabur. Begitu Taurat turun, maka Zabur menjadi tidak berlaku. Walaupun intinya sama, semua kitab suci itu menyeru kita untuk melakukan tauhid, mengesahkan Allah, tapi menghapus yang sebelumnya. Begitu Taurat turun, jadi Zabur terhapus. Begitu Injil turun, maka Taurat terhapus. Begitu Al-Quran turun, maka syariat semuanya yang ada pada kitab-kitab terdahulu sudah terhapus, mansuh, terhapus, digantikan dengan syariat yang baru yang ada di dalam Al-Quran. Terus ini Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya Al-Manqulu ilaina bitawatur. Al-Quran ini sampai kepada kita dengan sistem yang namanya tawatur. Tawatur niku nopo? Bersambung. Terus Al-Quran itu sampai yang kita baca hari ini itu masih sama persis dengan apa ya dibaca oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Tidak ada perubahan sama sekali. Maka Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, wa inna lahu lahafidun, dan kami menjadikan ada orang-orang yang menjaga Al-Quran itu. Jadi nggak ada perubahan. Beda dengan kitab yang lain. Ibu tahu Injil nih, kalau Injil itu ada namanya perjanjian baru, ada perjanjian lama. Bahkan kalau Injil itu Injil yang ada di gereja Kristen Jawa dengan gereja Kristen Batak itu kontennya sudah berbeda. Tapi kalau Al-Quran yang kita baca hari ini itu adalah Quran yang sama persis dengan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 14 abad yang lalu. Karena orang tidak mengalami perubahan sama sekali. Kok bisa tidak berubah, Ustaz? Kenapa Bapak Ibu bisa tidak berubah? Kemarin sempat ramai ada orang-orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran. Ketahuan apa? Ada kemarin cetakan mana saya lupa, itu ramai, ya, viral. Cetakan Al-Quran dari mana gitu saya lupa. Itu ada beberapa huruf yang dirubah, diganti. Ketahuan apa? Kok bisa ketahuan? Karena ternyata Al-Quran itu yang menjaga bukan sekedar teks, tapi yang menjaga adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Maka sampai Allah mengatakan, sesungguhnya aku punya keluarga, wa qarib, dan juga orang-orang terdekat. Siapa keluarganya Allah? Keluarganya Allah adalah para penghafal Al-Quran, karena mereka adalah perpanjangan tangannya Allah dalam menjaga kemurnian Al-Quran dari inhiraf, perubahan. Jelas itu. Yang selanjutnya definisinya adalah al-manqulu ilaina bitawatur. Al-Quran itu sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu bersambung, sanadnya jelas, orangnya terpercaya. Kalau hadis ada namanya hadis mutawatir, tapi tidak banyak. Karena untuk mencapai derajat mutawatir itu luar biasa banyak kriterianya. Kemudian selanjutnya yang terakhir definisinya adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah. Satu-satunya bacaan yang kalau kita membaca mendapatkan pahala yang definitif itu cuma Al-Quran. Bapak Ibu kalau membaca hadis itu pahalanya tidak definitif. Jangan kalau membaca hadis ya, membaca hadis itu berpahala, tapi pahalanya adalah karena melakukan sebuah amal kebaikan, belajar. Tapi kalau membaca Al-Quran itu pahalanya spesifik. Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi, dari kitab Allah. Dalam hal ini tentu saja Al-Quran.
falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Terus pahala membaca Al-Quran itu hitungannya tiap apa itu? Tiap huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian satu kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10. Terus satu huruf pahalanya 10. Rasul masih menguatkan lagi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif dihitung sebagai satu huruf, lam dihitung sebagai satu huruf, mim juga dihitung sebagai satu huruf. Berarti Bapak Ibu kalau membaca alif lam mim pahalanya berapa? 30. Alif lam mim saja pahalanya sudah 30. Pernah hitung Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Hitung ya. Orang penggawean bisa ngitung-ngitung. Itu pahalanya 19. Oke. Tadi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim pahalanya benar 190. Al-Fatihah saat ini. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Artinya ketika kita membaca Al-Fatihah, berarti kita mendapat pahala seperti membaca Al-Quran. Pinter huruf itu. Banyak perbedaan kalau Al-Fatihah. Karena ada yang tasdidnya dihitung 1, ada yang tasdidnya dihitung 2. Kemarin saya cari yang paling sedikit itu jumlahnya sekitar 150 sekian. 150 sekian huruf. Berarti kalau jenengan baca Al-Fatihah dikalikan 10 kali lipat. Berarti pinter 1.500. Kadang apa segede banyak. Jadi inilah kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu monggo, karena Al-Quran ini al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya bernilai ibadah. Kamu kok seharusnya kalau kita memahami itu, yang kita perbanyak membacanya adalah Al-Quran. Jadi kita biasanya yang lebih banyak dibaca apa Bapak Ibu? Quran sama Quran mirip. Nama WhatsApp, ini Facebook, nama lain. Maka ini motivasi untuk kita. Bagi itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan sore hari ini selain kita membahas definisi Al-Quran supaya kita itu bisa mengamalkan keimanan kita terhadap Al-Quran, karena iman itu kan apa? Al-imanu, kata ulama, iman itu definisinya adalah meyakini di dalam hati, melafazkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi keimanan itu belum sempurna. Artinya kita belum benar-benar mengimani Al-Quran kalau belum melakukan 3 hal ini. Yang pertama apa? Meyakini dalam hati. Berarti kita harus meyakini semua definisi tadi, bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Rasulullah. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada yang lain. Al-Quran itu sampai kepada kita dengan mutawatir. Kemudian Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah, itu harus kita yakini dalam hati kita. Jangan sampai ada keraguan, masih mikir Al-Quran ini gaweane Muhammad. Berarti itu keimanan kita belum sempurna, karena kita masih belum benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-iqrar bil lisan. Melafazkan dengan lisan. Ya, kalau dengan cerita aku beriman kepada kitab Allah, aku beriman kepada Al-Quran, itu namanya melafazkan dengan lisan. Nah, yang paling penting dan sekaligus paling berat itu yang nomor 3, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Kita sudah yakin Al-Quran itu dari Allah. Semua definisi tadi sudah kita yakini. Kita juga sudah menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita mengimani Al-Quran. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran? Sudah nomor berapa? Sudah ya Pak, sebagian. Oh, ini momentumnya bulan Ramadan. Jadi takmir itu menyusun ini salah satunya ya karena bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat
suatu kaum disebabkan oleh Al-Quran. Wa yadharu bihi akharin, dan Allah menghinakan kaum yang lain, itu penyebabnya juga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi sebab sesuatu mulia atau tidak mulia. Termasuk Ramadan. Ramadan bulan mulia apa bukan? Kemuliaan bulan Ramadan itu dari awal penciptaannya apa baru? Ada dalam Islam ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Coba Bapak Ibu person apa bukan? Ada 4 nama-nama. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, sama Rajab. Ada Ramadan bukan? Kok bulan Ramadan bulan yang mulia? Padahal bulan Ramadan tidak termasuk dalam 4 bulan haram. Kalau 4 bulan haram ini memang dari Allah, dari awal Allah sudah menjadikan bulan tersebut bulan yang mulia. Tapi kalau bulan Ramadan, kemuliaannya itu salah satunya disebabkan karena Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi Allah mengangkat sesuatu dan Allah merendahkan sesuatu yang bisa jadi karena Al-Quran. Yang lebih mudah mawon Bapak Ibu, kalau sedang kurban nih di masjid, kulit sapi ini sesuatu yang mulia atau sesuatu yang hina? Pokoknya benda ya. Tidak mulia tetapi tidak hina. Ternyata kulit sapi itu bisa mulia. Gimana caranya? Kalau kulit sapi dengan beton di bakul krecek itu berharga, tetapi tidak mulia, mau diketok-ketok. Berarti ketok-ketok di godok, berarti godok di PP, setelah itu digoreng, setelah matang dimakan, setelah dimakan jadi nopo. Tidak mulia. Kalau dibawa ke pengrajin beduk terbang, rebana, dibuat gitu ya. Kemudian dibuat jadi beduk. Mulia apa bukan? Digebuki, dipukuli kan? Dipukuli. Tetapi coba jenengan kulit tadi jenengan bawa ke pengrajin kaligrafi, jenengan minta apa? Dituliskan di sini tolong ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kemudian misalnya ada ayat kursi, kemudian nama biasanya Yasin atau ayat-ayat yang lain. Kira-kira kulitnya menjadi mulia apa bukan? Naik motor itu masih ada yang berani membuat jadi beduk apa bukan? Nggak ada yang berani, nomor dibawa, diketok-ketok, digodok, dibebek, terus digoreng, ada yang berani apa bukan? Tidak. Bahkan kulit sapi aja itu bisa menjadi sesuatu yang mulia ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kita mengambil ibrah dari sini. Kalau bulan Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran, kalau kulit sapi menjadi mulia karena Al-Quran, maka kalau kita ingin menjadi mulia, caranya bagaimana? Pripun Bapak Ibu? Berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, maka sekarang pertanyaannya, bentuk interaksinya apa Ustaz? Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk interaksi kita terhadap Al-Quran? Nanti selanjutnya akan kita bahas. Ada 5T Bapak Ibu. Nomor 5T tempe, tahu, telur, kosong-kosong. Nomor 5T. Nanti yang pertama namanya adalah tilawah. Yang kedua adalah tahfidz. Yang ketiga adalah tafhim. Yang keempat ada tatbik. Dan yang kelima ada tabligh. Ada 5. Nah yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah tilawah. Jadi kita sudah bahas di awal. Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya bernilai ibadah. Terus dengan membaca Al-Quran, pahalanya tadi yang sudah kita bahas, 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Itu siapapun yang membaca pahalanya seperti itu. Nah tapi bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita baik? Nah ini ada namanya tingkatan selanjutnya setelah tilawah, namanya adalah tahsinul Quran. Napa tahsin? Memperbaiki bacaan Al-Quran. Terus di bulan Ramadan itu dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan, sahabat menyebutkan, Inna Nabiyya ajwadan nas. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu bertambah-tambah ketika beliau memasuki bulan Ramadan, di mana saat itu beliau tadarus dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu tadarus yang nyimak langsung
malaikat Jibril. Dan ilmu yang beliau bacaan yang beliau tasnikkan kepada malaikat Jibril inilah yang kemudian diajarkan kepada para sahabat. Maka para sahabat kemudian diambil ilmunya. Ternyata membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca tulisan Arab biasa. Ada namanya tahsinul Quran. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran, itu setidak-tidaknya jenengan harus mempelajari 3 kaidah. Nanti kalau mau tahsin 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah namanya adalah makharijul huruf, di mana huruf keluar dari mulut kita. Terus bahasa Arab itu bahasa yang kompleks, bahasa yang luar biasa rumit. Ini sebagai perbandingan Bapak Ibu, bahasa Indonesia ada yang tahu nama boten kosakatanya ada berapa? Minta tahu. Ini bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari untuk ngomong ini, kosakatanya ada berapa? Ada yang guru bahasa Indonesia Bapak nanti. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia itu, saya cek ada berapa jumlah. Itu sekitar 600.000. Berapa Bapak Ibu? 600.000. Itu banyak apa sedikit? Banyak, karena belum ada pembanding. 600.000. Kalau bahasa Inggris berapa Bapak Ibu? Ini tapi namanya kosakata itu kan berubah terus nih, bertambah terus. Kalau bahasa Inggris itu sekitar 2 juta kosakata. Kalau bahasa Arab berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu nama? Coba dikira-kira berapa? Bahasa Arab itu 11 juta. Bahasa Indonesia 600.000. Bahasa Inggris 2 juta. Bahasa Arab 11 juta. Maka kalau kita melihat Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Al-Quran yang Bapak Ibu pegang hari ini ada terjemahannya, itu bukan terjemah langsung, tapi itu sudah terjemahan dari tafsirnya. Kenapa? Karena banyak sekali kosakata bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maka tadi gara-gara rumitnya bahasa Arab itu, salah satu huruf saja membacanya bisa merubah makna. Maka perlu belajar tahsin. Bapak Ibu, misalnya di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Syakara niku artinya bersyukur. Tapi kalau jenengan salah menjadi sakara, apa Bapak Ibu bedanya? Syakara dan sakara sama apa beda? Orang Indonesia kadang saya belum belajar tahsin ini, pokoknya kuwi song, sya, sa, fa, kuwi pokoknya padha kuwi sa. Padahal ternyata dalam tahsin, dalam makharijul huruf itu semuanya berbeda, karena semua punya maknanya masing-masing ketika bergabung dengan huruf lain membentuk satu kata. Contoh tadi, syakara artinya bersyukur, kalau sakara artinya mabuk. Fatal apa betul? Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah sekarang bacanya jadi lain syakartum. Kalau kamu mabuk, maka Allah akan tambahkan. Mabuk yang ditambahkan apanya? Kemabukannya apa lagi? Ini gara-gara sin dan shin, maka maknanya berarti menjadi sangat jauh berubah. Contoh yang lain ini yang orang Indonesia juga biasanya banyak yang tidak perhatian dengan ini. Misalnya ada kata qalbun dengan kata kalbun. Qalbun itu artinya hati, mana? Kalau kalbun artinya apa Bapak Ibu? Ngapunten, segawon, gugup. Jadi kalau qalbun pakai qaf artinya adalah hati, kalau pakai kaf artinya gini gua kasar, segawon. Di Al-Quran ada lagi ayat-ayat berbunyi illa man atallaha biqalbin salim. Jadi semua orang itu nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah dulu, illa kecuali man atallaha, orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang sehat. Nah sekarang kalau salah bacanya menjadi kalbin salim berikut, kecuali
orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa masa datang kepada Allah betul segawon. Ini maknanya jauh, tidak ada miripnya sama sekali. Kamu kok kita perlu belajar yang namanya makharijul huruf, tempat di mana huruf itu keluar dari mulut kita ketika kita membaca huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kaidah yang perlu kita pelajari adalah kaidah tajwid, terutama kaitannya dengan panjang dan pendek mad. Karena ternyata mad ini juga berpengaruh pada makna. Ya, contoh misalnya ada kata, kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata matorun, ada kata matorun. Matorun dengan matorun itu sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya apa? Ya, kalau yang pertama matorun toknya pendek, yang kedua matorun toknya panjang. Kalau matorun artinya hujan, kalau matorun artinya apa Bapak Ibu? Ada yang nanti haji atau umrah, kalau sampai di Jeddah ini ada mator Jeddah. Mator Jeddah, mator ini artinya bandara. Mirip nama buatan hujan kali bandara. Tidak ada miripnya sama sekali, padahal selisihnya cuma gara-gara satu huruf alif. Contoh yang lain dalam bahasa Arab ada kata khatib, ada kata khatib. Beda apa sama? Bedanya nomor khatib yang panjang khanya, kalau khatib yang panjang tinya. Itu beda makna Bapak Ibu. Yang tukang ceramah, yang tukang khutbah di mimbar namanya apa? Khatib. Semoga ada orang Indonesia khatib. Yang tukang mimbar, yang tukang khutbah di mimbar itu namanya adalah khatib, tinya yang panjang. Terus kalau khatib artinya apa Ustaz? Asal katanya dari khitbah. Kenapa khitbah? Mengkhitbah, melamar. Terus kalau khatib itu seorang laki-laki yang datang kepada keluarga perempuan untuk melamar, itu khatib. Tapi kalau khatib, ya orang yang tukang khutbah. Itu cuma gara-gara satu mat saja bisa merubah makna sedemikian rupa. Nah yang ketiga yang perlu kita pelajari ketika kita membaca Al-Quran adalah kaidah al-waqfu wal ibtidah. Kapan kita berhenti dan kapan kita harus melanjutkan bacaan. Terus membaca Al-Quran itu tidak boleh berhenti semena-mena seperti jaringan naik motor. Okay. Kalau ada rambu baru berhenti. Kalau rambunya disuruh jalan terus ya jangan berhenti. Kenapa? Ya bahaya, di situ tidak boleh berhenti. Arusnya sedang kencang, jangan berhenti. Abrak dari belakang. Maka sama dengan Al-Quran, ada waqaf. Maka ada yang qaf itu namanya al-waqfu aula, lebih baik berhenti. Ada al-wasfu aula yang bentuknya shad, lebih baik lanjut dan seterusnya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Sekali lagi ini kaitannya dengan makna Bapak Ibu. Coba surat Al-Ma'un itu ayatnya berbunyi fawailul lil musallin. Itu ada waqaf. Waqafnya la waqfa fihi, tidak boleh berhenti mutlak di situ. La waqfa fihi, enggak boleh berhenti mutlak. Kalau berhenti untuk ngambil nafas, ngambil sebelumnya lanjut boleh. Tapi kalau berhenti mutlak stop di situ enggak boleh. Karena maknanya rancu. Fawailul lil musallin artinya apa Bapak Ibu? Celakalah orang yang sholat. Lanjut dengan sholatnya ngapain? Kalau sholat celaka, maknanya jadi rancu. Gak boleh berhenti mutlak di situ karena ayat ini belum selesai. Masih ada lanjutannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang yang celaka ketika mereka mengerjakan sholat? Yang kalau sholat mereka lalai. Nah baru ada waqaf di situ, boleh berhenti mutlak. Selesai maknanya. Nah pokoknya tiga hal ini perlu kita perhatikan kalau sedang tahsinul Quran. Yang pertama nama Allah, makhraj, tempat huruf itu keluar dari mulut kita ketika membaca Al-Quran. Yang kedua tajwid, ya, ikhfa, idhar, mad asli, mad far'i, mad tabi'i, mad ada tulis sukun dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kaidah tentang al-waqfu wal ibtidah, berhenti dan melanjutkan sebuah ayat. Nah itu jadi monggo belajar. Sekarang lembaga tahsin sudah banyak sekali, mulai yang gratis sampai yang bayar muahal itu
semuanya ada. Monggo Bapak Ibu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, ikut lembaga-lembaga tahsin. Bahkan sekarang yang online pun banyak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran itu dibaca, Al-Quran dihafalkan. Bapak Ibu pertanyaan, menghafal Al-Quran susah atau mudah? Susah atau mudah Bapak Ibu? Nanti boleh dibuka ya. Surat Al-Qamar juz 27 awal. Di surat Al-Qamar itu Allah menyebutkan satu ayat yang redaksinya sama persis diulang sebanyak 4 kali. Bunyinya wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mudah untuk dihafal. Pertanyaannya diulang. Al-Quran susah atau mudah dihafal Bapak Ibu? Mau saya ngerti kok cinta? Di dalam surat Al-Qamar itu yang ngerti kok cinta? Allah. Kalau Allah kira-kira itu fakta atau hoax? Bapak Ibu kalau ditanya susah atau mudah? Tetap susah. Mudah. Nah, kita rubah dulu persepsinya mudah Bapak Ibu. Menghafal Al-Quran itu mudah. Afala yang katakan, apakah tidak ada yang mengambil pelajaran? Jadi Allah itu menunjukkan banyak sekali fakta-fakta bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Contoh Bapak Ibu, saya tahun 2012 atau 13 itu saya lupa, saya pernah ngikutin sebuah acara wisuda akbar di Jakarta. Di wisuda akbar itu salah satu testimoni yang diminta maju ke depan panggung itu adalah seorang kakung sepuh, usianya sekitar 73 atau 75 tahun saya lupa. Pokoknya di atas 70 tahun. Beliau ikut wisuda 30 juz. Berarti mungkin atau tidak Al-Quran ini dihafalkan oleh orang sepuh? Mungkin. Padahal kalau orang sudah sepuh itu biasanya sudah pikun, ingatannya sudah mulai melemah. Tapi ini terbantahkan dalam kasus kakung yang tadi itu maju ke depan. Ternyata beliau bisa menghafalkan Al-Quran 30 surat. Beliau cerita, beliau memulai hafalannya itu bukan di usia muda, bukan masih kecil, menghafalkan bukan. Tapi beliau baru menghafalkan Al-Quran ketika usia beliau sekitar pasca pensiun. Tentang pensiun ini Bapak Ibu, ya, sekitar 60 ya Bapak Ibu. 60 tahun pensiun baru mulai menghafal Al-Quran dan beliau hafal itu 30 juz. Ini kan membantahkan teori-teori yang mengatakan kalau sudah semua tidak bisa menghafal Al-Quran. Ini masih ada orang yang dimampukan oleh Allah. Maka kalau kita susah menghafal Al-Quran itu masalahnya bukan ada pada Al-Qurannya. Nah, itu intinya. Masalahnya ada di mana Bapak Ibu? Jadi kita sendiri. Al-Quran itu mudah dihafal. Yakin saya. Bapak Ibu semua hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Al-Quran atau bukan? Nah itu mudah atau susah dihafalkan? Nah ini sama kayak santri di pondok itu juga sama. Banyak yang sambat, Ustaz saya susah sekali menghafal Al-Quran. Saya tanya, kamu sudah ulang berapa kali ayat tersebut? Dijawab sama dia 10 kali Ustaz. Lah baru 10 kali kok kamu mau hafal? Menghafal Al-Quran itu tidak ada cara yang lain kecuali membacanya secara berulang. Saya pernah baca suatu teori. Di teori tersebut dikatakan bahwa kalau kita ingin menghafalkan sesuatu, Al-Quran ataupun yang lain, kita itu minimal mengulangi 80 kali. Kita Bapak Ibu 80 kali. Kamu kan tadi relevan. Kenapa jenengan hafal Al-Fatihah? Kenapa Bapak Ibu? Namanya Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sehari jenengan baca Al-Fatihah berapa kali? 17 itu minimal. Kalau yang duha nambah lagi, kalau zikir baca Al-Fatihah nambah lagi. Sholat fardu itu 17 kali kita baca Al-Fatihah. Gimana nggak hafal saat kita bacanya 17 kan? Ya itulah. Bapak Ibu kalau pengen menghafalkan satu ayat, jenengan ulang ayat tersebut sebanyak jenengan mengulangi Al-Fatihah. Jenengan itu nek sholat saya diwaca trikul makanya muter-muter sing dihafal ki trikul itu tok. Cobi dikasih variasi. Jenengan mulai hafalkan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Pun lima mawon bulan balani bendino.
Bidang cobi dengan cek apa nama boten pasti hafal. Karena Al-Quran itu didesain oleh Allah supaya mudah untuk dihafalkan. Oke, kamu kemari kita motivasi diri kita untuk senantiasa memperbanyak hafalan Al-Quran kita. Kemudian yang ketiga, apa Ibu? Interaksi kita terhadap Al-Quran itu dijamin tadi. Kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Saya 5 menit ini ngebut. Saya turah perlu nih. Oke. Terus yang ketiga adalah tafhimul Quran, memahami Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai sebuah petunjuk. Jadi sama seperti peta. Bapak Ibu kagungan peta, membaca peta, menghafalkan peta, tapi tidak tahu, nggak memahami peta itu mengarahkan kita kemana. Kira-kira sampai apa bukan ke tujuan akhir. Nah saat ini petanya Google Map kita tertekan. Tapi kalau kita pakai peta konvensional, sampai apa bukan? Jangan mau ke Surabaya, sudah dikasih peta, Bu niki petanya, monggo diwaos. Tapi jenengan nggak paham mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Terus jenengan ngarang perginya ke arah barat sampai Surabaya apa bukan? Muter bumi lebih tinggi. Nah itulah analoginya itu apa? Adalah petunjuk hudan lintas, petunjuk bagi manusia. Maka tugas kita terhadap Al-Quran adalah memahami. Nah, tapi tadi Ustaz memahami Al-Quran itu susah sekali Ustaz. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang kompleks. Kosakatanya saja tadi berapa Bapak Ibu? 11 juta. Belum lagi ilmu yang harus kita pelajari kalau mau belajar bahasa Arab itu ada banyak. Ada nahwu, ada sorof, ada mantik, ada balaghah, ada badi, ada kalam, semuanya sangat. Dan itu semuanya susah dipelajari. Tapi alhamdulillahnya apa Bapak Ibu? Alhamdulillahnya hari ini Allah memberikan kita kemudahan. Kenapa kemudahannya? Kenapa kemudahannya? Jangan kagungan Quran. Qurannya yang terjemahnya nama boten. Terjemahnya pakai bahasa nopo. Ya sudah nih, sudah sangat mudah. Jadi kalau mau mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran tidak perlu belajar bahasa Arab, cukup membaca Al-Quran sakmanani. Terus sekarang tegasnya sudah membaca, sudah menghafal, maka selanjutnya adalah difahami, dibaca. Jangan sampai kita menjadi orang yang nggak mau mentadaburi Al-Quran. Nah kemudian selanjutnya yang keempat, setelah dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian dipahami, yang keempat diamalkan. Nah ini esensinya, esensi Al-Quran. Al-Quran itu ya diamalkan, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di otak, tapi benar-benar menjadi akhlak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluqur Rasul?" Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu kayak apa? Kata Aisyah, "Kana khuluqul Quran." Akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya tindak tanduk yang beliau lakukan, apapun yang beliau lakukan, semua dilandasi dengan Al-Quran. Kamu Bapak Ibu, kalau menemukan perintah dalam Al-Quran, kerjakan. Kalau menemukan larangan di dalam Al-Quran, tinggalkan. Insya Allah di baliknya selalu ada maslahat. Maslahatnya juga dua. Yang pertama kita mendapatkan manfaat, atau yang kedua kita terhindar dari musibah. Semua syariat seperti itu. Coba jenengan cari syariat yang merugikan jenengan. Kenapa tidak boleh riba? Oh, di belakang riba banyak sekali masalah. Sekarang banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol. Sekarang yang banyak yang tidak bisa bayar utang gara-gara utang-utang ribawi dan seterusnya. Kenapa kita disuruh ini, disuruh itu, dan seterusnya? Itu dibaliknya selalu ada masalah. Kemudian yang terakhir, sebagai penyempurna dari 4 interaksi kita adalah tablighul Quran, menyampaikan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, terus kalau jenengan mendapat sebuah syariat, ngajak orang lain untuk melakukan syariat tersebut. Rasulullah mengatakan, "Man dalla 'ala khairin." Barang siapa yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang diajak. Bapak Ibu di rumah kan punya kekuasaan. Bapak Ibu membuat aturan, semua anak laki-laki wajib sholat di masjid 5 waktu.
Terus anaknya 5 laki-laki semua, 5-5-nya setiap 5 waktu berangkat ke masjid, hidayahnya datang melalui wasilah jenengan. Jenengan dapat 27 dari yang jenengan upayakan, plus masing-masing 27 dari 5 orang yang jenengan ajak. Terus paling penak ini jadi dai. Bapak Ibu selain kalau ngajak orang saya, jenengan ngajak orang lagi dapat lagi, dan seterusnya. Kamu inilah Islam itu memberikan peluang yang luar biasa besar bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka kan bapak-bapak, ibu-ibu, ini seharusnya belum cukup ya untuk ma'rifatul Quran, tapi setidak-tidaknya kita sudah punya bayangan ya apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertama, apa bapak ibu? Lali. Nama bapak ibu yang pertama membaca, yang kedua menghafal, yang ketiga memahami, yang keempat mengamalkan, dan yang terakhir menyampaikan. Itulah insya Allah 5 hal yang kita jadikan sebagai interaksi kita terhadap Al-Quran. Sekaligus kita berharap ya besok Al-Quran ini menjadi salah satu yang bisa memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya, kepada Ustaz sudah memberikan tambahan pengetahuan kaitannya dengan Al-Quran. Karena terbatas waktu dan ada pertanyaan dan kuis, tapi karena doa sudah disiapkan, saya ingin bertanya siapa yang tadi hadir atau masuk pertama kali di dalam masjid. Yang ibu-ibu siapa? Yang masuk dulu ibu. Siapa? Oh, Bu Tio. Yang bapak-bapak pertama kali masuk kita pun sepasang. Ya, Bapak Ibu semuanya, insya besok masih ada kajiannya tentang temanya Wasul Fikri ya, perang pemikiran. Mungkin lebih seru lagi. Mohon disempatkan besok ikut lagi kajiannya. Baik, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk menuju Serambi untuk persiapan